Perkembangan ekonomi China yang sangat pesat telah menjadi topik penting dan perhatian serius banyak negara-negara di dunia. Melalui inisiatif Belt and Road, China mengajak negara-negara di dunia untuk meningkatkan perekonomian dan mempercepat roda pembangunan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara China dan Australia mengalami penurunan. China juga telah mengurangi import biji besi dari Australia dan kemudian bekerjasama dengan Brazil dan Mongolia. Dan baru-baru ini ada kabar yang sangat mengejutkan bagi Australia. Bahkan media Jerman menyebut China sangat beruntung. Karena Guinea memberi China hadiah yang sangat besar, yaitu menyerahkan hak penambangan tambang biji besi Simandou milik Australia kepada China. Jumlah biji besi yang ditambang Australia di tambang besi Simandou Guinea setidaknya melebihi 1 miliar ton. Diperkirakan 1 miliar ton biji besi senilai lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Hadiah besar dari Guinea ini secara langsung telah menguntungkan China dan semakin memperkuat kerjasama antara China dan Guinea. Tetapi mengapa Guinea berhenti bekerjasama dengan Australia dan kemudian menyerahkan hak penambangan tersebut kepada China? Kita semua tahu bagaimana kiprah China dalam membantu negara-negara di Afrika berkembang, dan Guinea adalah salah satu negara penerima manfaat dari bantuan China. Sebagai contoh, China telah membantu Guinea membangun proyek konservasi air Kaileta. Proyek ini tidak hanya menyelesaikan masalah air di Guinea, tetapi juga telah memenuhi kebutuhan konsumsi listrik penduduk domestiknya. Manfaat lainnya adalah Guinea dapat mengekspor listrik ke negara tetangga sehingga mendapatkan banyak devisa bagi negaranya. Selain itu, China juga telah membangun jalur kereta api yang memungkinkan perdagangan negara ini menjadi semakin meningkat pesat. Dan sebagai rasa terima kasih atas kebaikan China, Guinea menyerahkan sumber daya domestiknya kepada China untuk dieksploitasi. Tambang besi Simandou terletak di bagian tenggara Guinea. Lokasi tambang ini jauh dari pelabuhan dan fasilitas transportasi darat yang relatif buruk. Akan tetapi cadangan biji besi di tambang ini sangat melimpah dan dianggap oleh banyak negara bahwa tambang besi Simandou ini dapat mengubah pola pasokan dan permintaan biji besi global sekaligus merubah aturan main di pasar internasional. Menurut laporan tim survei Amerika Serikat, cadangan biji besi dari tambang besi Simandou Guinea melebihi 2,25 miliar ton, bahkan diperkirakan hingga mencapai 10 miliar ton, dan termasuk salah satu kualitas terbaik dunia. Karena nilai komersialnya yang sangat tinggi, hingga tambang ini menjadi kue yang diperebutkan oleh para raksasa penambangan internasional. Dan menurut survei, sebagian besar saham di tambang besi Simandou Guinea dimiliki oleh 3 perusahaan, seperti Rio Tinto yang memegang sekitar 45% saham, China Inalco memegang sekitar 40% saham, dan pemerintah Guinea memegang 15%. China telah mengimpor 75 juta ton besi setiap bulan sejak tahun 2015. Dan di antara Australia dan Brazil adalah dua negara dengan saluran utama bagi China untuk mengimpor biji besi. China mengimpor 724 juta ton biji besi dari Australia setiap tahunnya, yang merupakan sekitar 70% dari total import biji besi China. Dan pada periode yang sama, China juga mengimpor 205 juta ton biji besi dari Brazil, terhitung sekitar 19%. Dari data ini, kita dapat mengetahui bahwa China telah membentuk tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap import biji besi dan jumlah impor besar terhadap satu negara. Saat ini, China dapat mengekstraksi sekitar 100 juta ton biji besi dari tambang besi Simandou Guinea setiap tahunnya. Sampai batas tertentu krisis besi atau impor telah meredah, China secara bertahap mulai mendapatkan kekuatan penerapan harga biji besi membalikan situasi pasif di pasar besi internasional. Dan kita semua tahu bahwa Rio Tinto berkantor pusat di Melbourne, Australia. Rio Tinto mengakuisisi perusahaan pertambangan di Australia Utara pada tahun 2000 dan secara resmi menjadi pemimpin global atau perusahaan yang dikenal sebagai salah satu dari 3 raksasa besi di dunia. Dan untuk itu, Australia juga memiliki bagian dari hak pertambangan tambang besi Simandou sebesar 8%.
Dengan rasio 8% ini, Australia diperkirakan memiliki 800 juta ton biji besi dan dapat menghasilkan sekitar 160 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi dalam waktu yang tidak lama, Guinea mengumumkan penolakannya untuk bekerja sama dengan Australia. Apa yang terjadi di bulan Maret tahun 2022, Guinea menandatangani perjanjian infrastruktur selama 35 tahun dengan Rio Tinto, dan aliansi pemenang perjanjian tersebut menetapkan bahwa perusahaan akan bekerja sama dalam pembangunan kereta api dan pembangunan untuk memfasilitasi ekspor biji besi dari tambang besi Simandou Guinea. Akan tetapi, semenjak perjanjian ditandatangani, perusahaan tersebut tidak bertindak sesuai perjanjian. Dan ini tentunya membuat Guinea sangat marah karena perusahaan-perusahaan ini tidak mematuhi kontrak. Sehingga membuat pemerintah Guinea memberikan peringatan berkali-kali kepada perusahaan-perusahaan ini. Beberapa peringatan ternyata masih gagal membuat perusahaan-perusahaan ini mengambil tindakan, sehingga pemerintah Guinea membuat pengumuman akhir jika perusahaan-perusahaan ini gagal menyelesaikan pengembangan proyek Simandou dalam waktu yang telah ditentukan, maka mereka akan menghadapi resiko kehilangan tambang besi Simandou Guinea. Dan ini juga termasuk Australia yang harus kehilangan hak penambangannya. Di sini dapat dipahami bahwa kelambanan Rio Tinto telah menyebabkan Australia menderita kerugian besar. Tidak hanya kehilangan hak pertambangannya, tetapi Australia juga harus membayar ganti rugi hingga puluhan miliar kepada pemerintah Guinea. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa Guinea sedang mempersiapkan pengalihan hak pertambangan dari Australia ke China. Akan tetapi, Amerika Serikat bahkan mengklaim bahwa tindakan Guinea ini telah merugikan Australia hampir 100 miliar dolar Amerika Serikat. Mengapa pemerintah Guinea tidak mempertahankan hak pertambangan Australia untuk negaranya sendiri saja, tetapi malah menyerahkannya kepada China? Meskipun Guinea sangat kaya akan sumber daya alam, Guinea masih merupakan negara dengan teknologi pertambangan yang masih relatif terbelakang. Alasan lainnya adalah bahwa China bersedia untuk mengajarkan Guinea teknologi pertambangan modern. Selain itu, China adalah negara yang paling tulus di antara banyak negara yang Guinea ajukan untuk bekerja sama. China juga telah membantu Guinea membangun kereta api dan pelabuhan secara gratis. Di satu sisi, ada ketulusan China dan kepercayaan penduduk Guinea, sementara di sisi lain, ada persaingan sengit antara pemain-pemain besar internasional. Setelah melalui beberapa pertimbangan oleh pemerintah Guinea, akhirnya mereka menemukan bahwa hanya China lah yang paling dapat diandalkan. Sehingga Guinea memutuskan untuk menyerahkan hak pertambangan Australia kepada China. Ini merupakan hal yang sangat beruntung bagi China untuk mendapatkan lebih banyak hak pertambangan untuk tambang besi Guinea. Selanjutnya, China bekerja keras mengeksploitasi tambang besi Guinea untuk mengembangkan industri mereka, hingga akhirnya produksi tahunan tambang besi ini telah mengalami peningkatan produksi dari 100 juta ton menjadi 150 juta ton. Selanjutnya, China juga sedang mencoba menyesuaikan struktur ekonominya untuk mempertahankan pembangunan berkualitas tinggi. China juga terus berusaha untuk memperluas jalur impor komoditas dan curah untuk dapat bersaing memperebutkan kekuatan harga biji besi yang lebih bermanfaat bagi industri baja China dan sekaligus pengembangan jangka panjang ekonomi China. Kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara ini tentu akan mendorong peningkatan ekonomi kedua negara. Kiprah China dalam membantu perekonomian negara-negara di Afrika telah membawa perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. China tidak hanya menjadi mitra yang sangat penting, tetapi telah menjadi simbol kemajuan bagi negara-negara miskin dan berkembang. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.